Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Bulan Ramadan ini kitab yang biasa dibaca. Jadi mau nggak meneruskan yang biasa dulu, ini khusus tentang puasa ya, tentang bulan Ramadan dulu. Syarafus shaimin min hadil ummah ya. Kemuliaan orang-orang yang berpuasa dari umat Muhammad berbeda dengan umat-umat yang terdahulu. Jadi ya, umat Muhammad ini sama diwajibkannya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, kata Allah tuh. Wahai orang-orang yang beriman, kalian diwajibkan berpuasa seperti umat-umat terdahulu diwajibkan puasa sebelum kalian. Nah, tujuannya adalah la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang yang takwa, karena puasa bagian daripada rukun iman. Ya, rukun Islam. Rukun Islam itu kan pertama antasyhada alla ilallah wa anna muhammadar rasulullah, dan qiyamus sholat atau sholat, iqamus sholat, wa itauz zakat, wasaum wal haj. Jadi melaksanakan perintah Allah itu bagian daripada takwa. Cuma orang-orang dulu berat puasanya, umat-umat terdahulu itu puasanya berat. Bagaimana nggak berat? Puasa umat-umat Nabi Adam dan seterusnya itu dari maghrib sampai maghrib 24 jam ya. Jadi begitu buka udah nggak boleh makan lagi, nggak boleh minum lagi, nggak boleh melakukan hal-hal yang tidak berpuasa, yang membatalkan puasa semua ditinggalkan lagi. Nanti baru buka lagi. Ya. Tapi umat Muhammad itu diberi keringanan. Jadi puasa cuma dari fajar tadi, imsak tuh fajar, sampai nanti maghrib. Setelah itu boleh apa saja yang dilakukan, yang dilarang di waktu puasa, di malam itu boleh. Boleh makan, boleh minum, boleh hubungan suami istri, boleh segala. Jadi khusus umat Muhammad itu dimuliakan oleh Allah berkali-kali, banyak ya, banyak sekali umat Muhammad itu diberikan kemuliaan oleh Allah dibanding umat-umat terdahulu. Karena kalau nggak diberikan bonus-bonus yang banyak, nanti bagaimana bisa mengejar umat-umat terdahulu di dunia 1000 tahun, 900 tahun, 800 tahun, sampai umat Nabi Isa itu 200 tahun ya, yang terus beribadah, sementara umat Muhammad cuma 60 tahun bekerja di dunianya, beribadahnya. Maka oleh Allah Nabi Muhammad mengharapkan, pengen umatnya semua masuk surga, ya dikasih oleh Allah bonus di bulan Ramadan ini, bonus. Bayangkan kalau kita semalam beribadah di tepat Lailatul Qadar, lebih bagus daripada 1000 bulan yang jumlahnya 83 tahun 4 bulan. Satu malam. Kalau dapat 10 tahun saja, sudah berapa? Sudah menyamai dengan mereka yang umurnya bangsa 800 tahun.
Kalau nggak dikasih begitu, dari mana? Itu saja kita sudah di courting. Umur 60 tahun, tidurnya 8 jam, berarti cuma 20 tahun itu nganggur tidur itu. Berarti cuma 40 tahun beramal. Itu kalau diisi terus untuk beramal, sementara kebanyakan untuk mencari dunia. Untuk beramalnya cuma sedikit. Gak mungkin sampai 40 itu semua. Sementara umat terdahulu umurnya panjang-panjang, maka ke umat Muhammad diberi oleh Allah kelebihan. Yaitu ada banyak sekali bonus ya. Khususnya di bulan Ramadan ini. Maka wa minasyarab alladzi idakhalallahu ta'ala hadhil ummah, termasuk kemuliaan yang disimpan oleh Allah untuk umat Muhammad, tilkal fadhail uzma, yaitu keutamaan yang sangat besar di dalam ibadah yang dilakukan oleh umat Muhammad. Jangan sedikit-sedikit kalau ada fadilatul amal yang menggiurkan dianggapnya Israiliyat. Apakah berani mengatakan bahwa surat Al-Qadar itu Israiliyat? Diturunkan pada Nabi Muhammad, bukan pada zaman Nabi Musa, bukan pada zaman Bani Israel. Justru untuk mengejar apa yang mereka umurnya panjang-panjang, sementara umat Muhammad cuma 60. Kata Rasulullah, umru ummati ma baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu cuma di antara 60 dan 70. Ini secara umum. Wa ma zada, dan kalau ada yang lebih daripada 70, wa huwa fadlum minallah, itu adalah bonus dari Allah. Bapak-bapak yang kerja tahu itu bonus ya. Gajinya berapa, tapi kadang-kadang ada tambahan ya. Itu dari Allah itu. Kalau ada yang 70 lebih itu ya. Artinya harus disyukuri. Banyak-banyak beribadah kepada Allah, khususnya sekarang di bulan Ramadan. Rasulullah bersabda ini untuk bukti bahwa keutamaan yang sangat besar. Rasulullah bersabda, inna fil jannati baban yuqalu rahu ar-rayyan. Sesungguhnya di dalam sorga ada pintu yang disebut namanya ar-rayyan. Yadkhulu minhu shaimun yaumal qiyamah. Nanti hari kiamat hanya orang-orang yang berpuasa, yang rajin ibadah puasa, yang masuk pintu Rayyan itu. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, tidak ada satupun yang boleh masuk lewat pintu Rayyan selain orang-orang yang berpuasa. Sehingga dikatakan aina shaimun, mana orang-orang yang berpuasa? Kayak kumun, maka yang rajin puasa itu pada berdiri langsung. Faidah dakhalu, begitu mereka sudah pada masuk, ughliqa alaihim falam yadkhul minhu ahadun. Kunci itu pintunya, sudah nggak ada satupun yang bisa masuk lewat itu. Ini menunjukkan bahwa keutamaannya orang-orang yang berpuasa luar biasa ya. Diberikan oleh Allah 1 bulan, itu saja masih banyak yang apa? Jangan dikira ini ya bapak-bapak kita lagi di sini puasa, di luar sana banyak yang nggak puasa. Saya itu kalau pulang, kalau misalkan mau naik kendaraan umum di mobil, ya Allah bulan Ramadan pada makan, pada minum, setiap ada berhenti jajan, wah itu masih banyak. Misalkan alasannya kan boleh dalam perjalanan berbuka. Sini ke Cirebon aja. Perjalanan yang boleh buka betul. Yaitu antara 80 ya, 80 kilometer. Jadi kalau di sini Cirebon itu sudah boleh berbuka.
Tapi apakah benar ya, safarnya itu adalah benar-benar safar yang bukan yang diharamkan? Ya. Kan ada syarat-syaratnya. Banyak sekali. Nah, intinya kan betul intinya itu kan diperbolehkan di rukhsah itu karena untuk meringankan orang yang mungkin tidak mampu. Lah sini Cirebon sekarang cuma 2 jam 2,5 jam kok berbuka itu. Kan enggak masyakot, enggak apa. Gitu. Orang mau perjalanan sini ke Singapura, ke Surabaya, ke Kalimantan, tuh baru kan masih jauh lagi nanti boleh, karena itu pun kata Imam Syafi'i kalau kuat lebih afdol jangan ngambil rukhsah. Ngambil rukhsah itu bagi yang betul-betul sudah masyakot. Kalau yang bagi yang mempunyai kekuatan ya jangan ngambil rukhsah, teruskan aja berpuasa. Tuh. Ini jadi kembali, dan orang-orang yang berpuasa dirindukan oleh surga. Al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar. Surga merindukan 4 golongan. Pertama, talil Quran. Ya. Orang yang membaca Al-Quran di bulan Ramadan dirindukan oleh surga. Ya. Saya yakin bapak-bapak semuanya lebih enak dirindukan daripada merindukan. Kalau dirindukan surga, nggak usah nyari, ntar surga yang manggil kita. Tapi kalau kita rindu surga, udah tersiksa, rindu kepengen masuk, nggak boleh lagi nanti. Membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini dirindukan surga. Maka Imam Syafi'i setiap bulan Ramadan menghatamkan 60 kali hataman. Malam 1 hataman, siang 1 hataman. Kita nggak usah bermuluk-muluk pengen kayak Imam Syafi'i. Ya paling nggak setiap hari baca deh. Syukur kalau 1 hataman Ramadan selesai, berarti 1 juz. Kuat lagi 2 hataman. Kuat lagi 3 hataman, kuat lagi 4 hataman, dan seterusnya sesuai dengan kemampuan. Ini membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Tapi bukan berarti kemudian membaca perintah Al-Quran itu kemudian yang lain-lain ditinggalkan, dibagi-bagi waktunya. Ya. Yang paling besar pahala itu di luar Ramadan adalah thalabul ilmi. Di bulan Ramadan juga sama. Karena Pak, kata Rasulullah, somtus shaimi tasbihun. Diamnya saja adalah jadi tasbih. Misalkan bapak-bapak diem aja begini, itu sudah pahala tasbih. Kalau misalkan diamnya sejam, kira-kira kalau orang yang baca tasbih berapa? Coba dicoba deh. Yang satu diem 1 jam, diem aja. Yang satu baca subhanallah, 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 subhanallah. Kira-kira 1 jam dapat berapa tuh? Nah itu di waktu puasa. Ini umpamanya yang satu nggak puasa baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini yang satu lagi puasa diem aja. Kira-kira yang baca tasbih 1 jam dapat berapa? Ini yang puasa lagi dapat pahala tasbih. Sama dengan yang membaca. Umpah itu di luar Ramadan ya. Di Ramadan kan nggak boleh, dia nggak harus puasa. Wa naumu ibadatun, tidurnya juga ibadah. Dinilai oleh Allah Pak, semuanya. Jadi apa saja yang sukutu berharokatu, sukutu bergeraknya, tidak bergeraknya, semua dinilai pahala, dikasih pahala oleh Allah. Itu puasa kelebihannya. Lagi pula ibadah puasa itu ibadah yang paling lama. Tadi sholat berapa menit? Sebentar. Orang yang thalabul ilmi, yang ngaji misalkan berapa menit, berapa jam. Yang haji berapa jam tuh. Haji kan misalkan ataupun umroh, tawaf, sa'i, tahallul, udah.
Kalau haji ada tambahan wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah itu harus hari malam. Ba'da zawal berarti ba'da zuhur udah. Adapun sekarang prakteknya itu karena susah, jadi makanya ya diatur dari mulai kemarin. Jadi tapi puasa itu dari tadi sahur sampai nanti apa? Maghrib, jadi paling lama. Kelebihan lagi orang yang berpuasa, kata Rasulullah, kalau tadi hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya. Jadi ada di hadis yang tadi sampaikan itu di Sahih Bukhari ada, di Sahih Muslim ada, di Sahih Ahmad bin Hanbal ada, bahkan di Ashabus Sunan itu juga ada. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyamu junnatun wa isnun hasinun minan nar. Rawahu Ahmad wal Baihaqi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Baihaqi. Hadis sahih ini yang saya bacakan semuanya hadis sahih. Puasa itu merupakan tameng. Tameng itu benteng, ya. Dan hisnun benteng. Kalau tameng itu kecil kayak perisai gitu, perisai. Nah, kalau hisnun benteng lebih gede. Hasinun nar, bahkan membentengi dari api neraka. Artinya orang yang berpuasa dibentengi tidak boleh masuk neraka. Bahkan dalam satu hadis lagi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Nasai Ibnu Majah, yaitu asyamu junnatun minar kajunnati ahadikum minal qital lam malam yahrikha bikadzibin au ghibatin. Puasa itu jadi tameng dari api neraka seperti tameng salah satu antara dari peperangan. Itu apa, perisai. Tapi selama tidak dirusak itu puasa. Dirusak dengan apa? Dengan kadibin, bohong. Dengan ghibah, membicarakan orang lain. Maka sering saya sampaikan bahwa puasa itu nanti ada 3 golongan. Saumul awam, saumul khawas, saumul khawasil khawas. Puasa orang awam, orang umum. Puasanya orang yang istimewa, para aulia, para ulama. Puasa saumul khawas, puasanya orang yang sangat istimewa, yaitu puasa para rasul, para nabi. Kalau puasanya orang awam, itu cuma menahan lapar, menahan haus, menahan yang membatalkan puasa. Udah itu aja. Ini jalan terus, bohong jalan terus. Nah, itu cuma menggugurkan kewajiban, tapi tidak mendapatkan pahala. Kenapa? Karena ada hadis, malam yada qaula zur wal amal bih, falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'ama wa syarabahu. Siapa yang tidak meninggalkan bohong, tidak meninggalkan berbuat bohong, artinya masih tetap berbohong baik dengan ucapan maupun dengan sikap. Bohong dengan sikap tuh dia bersikap yang tidak sebenarnya, itu namanya bohong dengan perbuatan. Nah, orang yang puasa tidak meninggalkan bohong, tidak artinya orang yang berpuasa masih tetap berbohong, masih tetap ghibah, masih tetap marah. Maka Allah tidak butuh tuh mau meninggalkan makan minum, itu tidak dibutuhkan Allah. Yang dibutuhkan Allah itu justru puasa lidah, tidak berbicara yang diharamkan. Berpuasa mata, berpuasa kaki, tangan, telinga. Tapi sudah menggugurkan kewajiban kalau ada orang yang berpuasa meninggalkan makan minum, masih tetap bohong dan sebagainya.
puasanya sah kalau itu tidak melakukan yang membatalkan puasa. Cuma nggak dapat pahala tadi, nggak butuh Allah seperti itu. Maka kata Rasulullah dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, asyamu junnatun minan nar faman asbah shaiman falayajhar yaumaidin. Puasa merupakan tameng dari api neraka. Siapa yang pagi-pagi puasa maka jangan berlaku bodoh. Artinya harus tahu apa yang membatalkan pahala puasa, apa yang tidak. Jangan bodoh. Belajar tentang hukumnya, tentang ilmunya puasa. Saya bacakan libur dulu yang biasanya. Wa ini mru'un jahila alaihi fala yashmuthu wa la yasbu. Kalau sampai ada seseorang lain menganggap bodoh kepadamu atau mencaci maki, mencela, memukul, menghina, kamu lagi berpuasa, kata Rasulullah, ucapkan saja inni shaimun, maaf saya lagi puasa. Artinya nggak boleh membalas, apalagi membalas saja tidak boleh dalam keadaan berpuasa. Kalau pengen mendapatkan pahala puasa. Ada orang mencaci maki, udah biarkan saja. Ada orang yang memukul, biarkan saja. Tinggal ini jawab, tolong maaf saya lagi puasa. Ini shaimun tuh. Itu artinya kita nggak boleh melakukan hal-hal yang dilarang di dalam waktu berpuasa. Kemudian kelebihan lagi, wahtasallahu as-shaim, Allah memberikan keistimewaan bagi orang yang berpuasa bahwa la khulufu famis shaimi atyabu indallahi minar rihil miski. Bau mulutnya orang yang berpuasa itu oleh manusia, di sisi manusia bau. Tapi di sisi Allah atyabu min rihil, lebih harum daripada minyak kasturi, minyak yang sangat harum. Artinya, sekarang saya tanya, kalau kita pakai minyak wangi, ada orang apa tuh namanya? Sampingnya pasti dia seneng. Bahkan bisa tadi memuji. Lah, kita puasa itu baumu tuh Allah seneng. Bahkan Allah memuji. Mujinya Allah bukan kayak kita. Kalau kita cuma muji mulut, tapi Allah memuji itu memberikan rahmat. Maka Imam Nawawi nggak boleh sikat gigi setelah zawal. Setelah zuhur tuh. Kalau sebelum zuhur boleh. Kenapa? Kalau sebelum zuhur kan belum bau, ya biarin aja. Kalau kita kan harusnya justru lagi bau harus sikat gigi. Enggak, kalau dalam berpuasa itu justru lagi mulai baunya itu biarkan, jangan, sayang. Itu Allah sangat senang. Ini kelebihannya orang yang berpuasa khusus untuk umat Muhammad. Umat terdahulu tidak, ya. Puasa kewajiban, gitu aja. Gak banyak bonus umat terdahulu itu, karena udah dikasih umur panjang, masih waktu banyak. Lah kita umur pendek, kalau nggak ada bonus-bonus dari mana bisa masuk surganya? Sementara yang 500 tahun saja beramal ibadah tidak menjamin masuk surga. Udah lewat apa tajridus sholeh atau tajridus sholeh kalau nggak salah kemarin tuh. Jadi ada seorang yang umurnya 5 tahun disuruh masuk. Hai malaikat, kata Allah, masukkan dia ke surga. Bi rahmati, dengan sebab rahmatku. Bukan bi amalih, bukan dengan amalnya. Orang tadi bilang, hai malaikat, bi amali, dengan amal saya. Selama 500 tahun saya sudah beramal kepada Allah. Sholat malam baca. Kalau dulu kan bukan Al-Quran, baca Taurat. Yang asli ya, Injil yang asli. Sama dengan Al-Quran kalau yang asli. Yang sekarang udah palsu semua, bukan kitab Allah itu. Makanya Al-Quran gak boleh disalin pakai salin bahasa Arab. Jangan sampai terjadi kayak
Taurat yang aslinya bahasa Ibrani, Injil yang asalnya bahasa Suryani, dirubah dengan ada Injil Jawa, Injil Sunda, Injil Betawi, Injil Inggris, Injil Cina. Ganti pakai bahasa masing-masing. Dirubah lagi isi-isinya banyak. Di dalam Tauratnya, dalam Injilnya di dalam Taurat bahwa Nabi Uzair adalah nabi utusan Allah, Nabi Allah, dianggap sebagai anak Tuhan. Nabi Isa di dalam Injilnya adalah sebagai abdun, hamba Allah. Dan kemudian juga disebut juga Rasulullah, utusan Allah, Rasul. Di situnya disebut sebagai anak Tuhan, Tuhan Yesus. Itu namanya merubah. Al-Quran nggak bisa, nggak, karena udah Allah berjanji. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya saya menurunkan Al-Quran dan sungguh saya akan berjanji akan menjaga Al-Quran sampai hari kiamat. Maka nggak ada yang bisa merubah Al-Quran. Ada yang merubah wa may yabtaghi ghairal islam dina, siapa yang mencari selain agama Islam, faula, selain Islam, selain agama Islam, maka mereka itu ghairnya dibuang. Berarti kan siapa yang beragama Islam sesat, kan gitu. Tuh. Tapi ketahuan. Ya. Dulu tuh sekarang juga sering banyak. Kembali. Waqtasallahu shaim, orang yang berpuasa diberi keistimewaan oleh Allah apa? Diberi kegembiraan 2 kali. Kebahagiaan, ya. Pertama, fa idza aftara, kata Rasul ini, wa inna lis-shaimi farhataini idza aftara fariha wa idza laqiyallah fariha. Rawahul Muslimun fi sahih. Ya. Imam Muslim menyatakan dalam kitab As-Sahih, Sahih Muslim. Jadi kata Rasulullah, orang yang berpuasa dikasih 2 kebahagiaan. Pertama, pada saat berbuka. Jujur, pasti walaupun yang udah tua, jangankan anak-anak udah semua disiapin. Saya dulu waktu kecil gitu kan, saya yakin bapak-bapak juga sama. Udah disiapin jajan nih, beli, ditaruh semua sih. Seneng begitu, Allahu Akbar, wah senang-senang, lari dari luar yang lagi pada main-main itu. Saking senengnya, tapi ujungnya nggak bisa dimakan semua, udah kenyang. Itu anak-anak, bapak-bapak juga sama. Saya puasa dari bulan Rajab, sebelumnya 10 hari ya. Tapi tetap saja sekarang tuh begitu, Allah udah nunggu begitu, Allah Akbar, senang banget, langsung makan. Itu dari Allah. Ada beda kalau hari yang nggak lagi puasa. Kita lapar, makan biasa aja. Tapi kalau lagi puasa begitu, nunggu aja adzan maghrib. Kadang-kadang suka ngegerutu. Ini lama banget sih, perasaan udah gelap, masih belum kentrok belum adzan kan gitu. Begitu adzan, alhamdulillah. Semua seneng. Saya nggak percaya kalau bapak-bapak nggak seneng itu. Biasa aja. Seneng kalau namanya kalau lagi puasa begitu buka udah waktu gitu. Ini kasih oleh Allah bonus itu. Belum lagi nanti wa idza laqiyallahu fariha, nanti kita akan bertemu dengan Allah. Di hari kiamat nanti semua dibangkitkan dari alam kubur semua, ya. Bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang banyak dosa, langsung diseret masuk neraka. Tapi bagi orang-orang yang diproses, bagi yang berpuasa senang karena Allahnya memanggil, aina shaimun tadi. Mana orang-orang yang berpuasa? Kata Allah, langsung menghadap Allah, suruh masuk surga melalui pintu roya. Senangnya luar biasa. Waqtasallahu shaim bi an ja'ala lahu fi shaumi as-sihah wasyifa min katsirin minal amrad. Allah memberikan keistimewaan lagi bagi orang berpuasa, diberi kesehatan.
Puasa itu jadi obat dari segala macam penyakit. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Sunni wa Abu Nuaim, yaitu apa? Sumu tasihu, kata Rasulullah. Berpuasalah kalian, maka kalian pasti akan sehat. Ya. Dan ini udah dibuktikan oleh, silakan tanya sama dokter-dokter, sering menyampaikan ya, pada saat yang puasa 8 hari saja itu bisa menggantikan sel-sel yang sudah mati dengan sel-sel yang baru ya. Belum lagi apa namanya dari maidah kita itu berjalan terus, tapi dengan berpuasa dia istirahat. Jadi nanti akhirnya jadi ini sehat lagi. Banyak. Saya bukan ahli kedokteran, tapi saya lebih percaya pada Nabi ya. Udah pokoknya asal puasa sehat. Cuma kalau orang-orang non muslim langsung diteliti apa buktinya. Banyak yang menjelaskan ya. Kalau saya sudah satu percaya apa yang disampaikan Nabi pasti benar walaupun belum merasakan, tapi saya merasakan. Saya itu punya penyakit emah dari dulu, dari pesantren. Ya. Karena di pesantren itu kan namanya makan nggak teratur, wah pokoknya. Tapi kalau sering kalau misalkan nih pagi-pagi lagi nggak puasa, pagi-pagi itu pengen muntah, bahkan terjadi muntah kalau di mobil. Tapi begitu saya puasa dari mulai sebelum Rajab, nggak pernah muntah di mobil, nggak pernah merasakan perih pagi-pagi baru sakit. Itu bukti banget, namanya sumu taswihu. Bahkan dalam riwayat hadis yang lain, innallaha dari Imam Baihaqi meriwayatkan hadis dari sahabat Ali, Rasulullah bersabda, innallaha auha ila nabiin Bani Israil. Allah memberi wahyu kepada salah satu nabi dari Bani Israil, an akhbir qaumaka, hei Nabi, beritahukan kepada kaummu, annau laisa abdun yasumu yauman ibtigha wajhi, siapa saja orang yang berpuasa 1 hari karena mencari ridhoku, illa ashahtu lahu jismah, pasti aku sehatkan jasadnya, wa a'dhamtu lahu ajra, dan aku akan besarkan pahalanya. Itu ashatu dikasih sehat orang puasa itu. Nah ini kembali, kemudian juga puasa ini berpengaruh sangat mengagumkan baik di dalam anggota tubuh yang zahir maupun anggota tubuh yang batin. Ya. Dan ini bahkan min akbaril aun ala taqwa. Puasa ini termasuk paling besar bisa menolong untuk takwa. Saya tanya sama bapak-bapak, waktu belum bulan Ramadan suka sholat sampai 11 rakaat, yang 11, 23, yang 23, suka enggak? Enggak kan? Habis Isya ya sudah tidur. Tapi begitu bulan Ramadan, kenapa pada mampu? Ya. Pada datang, pada kumpul. Itu ditolong oleh puasa. Jadi puasa itu bisa menolong untuk lebih semangat untuk bertakwa. Di luar Ramadan kemarin nggak pernah baca Quran. Qurannya cuma dipasang, dihias, ditaruh di lemari. Tapi sekarang pada rajin baca Al-Quran. Jadi puasa itu bisa menolong kita untuk semakin takwa, semakin rajin beribadah. Bukti ada yang rajin baca Quran. Ya yang pasti apa itu sholat malam. Taraweh ya. Padahal bukan Ramadan pun kita diperintahkan banyak sholat. Tapi nyatanya nggak pada melakukan. Tapi begitu Ramadan pada semangat. Ini jadi kembali. Kemudian puasa juga Allah memberikan istimewa kepada orang yang berpuasa untuk dijauhkan wajahnya dari api neraka.
Rasulullah bersabda, man soma yauman fi sabilillah ba'ada wajhu anin nar sab'ina kharifan. Siapa yang berpuasa satu hari saja karena pengen dapat ridho Allah di jalan Allah, maka wajahnya dijauhkan dari api neraka. Sejarak sepanjang sejauh 70 tahun, artinya sangat jauhnya dengan api neraka. Dan puasa, orang yang berpuasa itu diistimewakan oleh Allah, di mana dalam Al-Quran diabadikan. Ini ada dalam Al-Quran As-Saihun, dalam surat At-Taubat ayat 120 itu ada As-Saihun. Nah, As-Saihun ditafsiri oleh ahli tafsir itu adalah orang-orang yang lapar dan haus karena berpuasa sampai dianukan, gitu. Artinya luar biasa sih banyak. Ada juga dalam ayat yang lain, innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja orang-orang yang sabar itu dipenuhi pahalanya tanpa pakai hisab lagi. Kenapa? Karena orang berpuasa itu pasti sabar. Gak mungkin mau puasa kalau nggak sabar. Bisanya puasa itu karena sabar, menahan lapar. Maka pahalanya nanti akan dipenuhi oleh Allah di hari kiamat tanpa hisab, tanpa perhitungan, saking besarnya. Dalam hadis qudsi, as-saumu, bahasa hadisnya, kullu amal ibni Adam lahu wal hasanatu bi asyri amsaliyah. Semua amal kebaikan itu untuk anak Adam itu sendiri, orang manusia. Satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan. Ila sab'ati mi'ati difin, sampai 700 lipat ganda. Ila siyam, kecuali puasa. Wasaumuli, puasa itu adalah milik aku. Wa ana azibih, dan akulah yang akan membalasnya. Jadi tidak dilipat 10 sampai 700. Puasa itu berlipat-lipat ganda. Hanya Allah yang tahu. Ada sebagian seperti Imam Hasan Basri memperkirakan paling kecilnya lipat gandanya itu adalah 1000 kali. 1000 lipat. Jadi semua amal puasa itu tidurnya ibadah, diamnya tasbih, amalnya dilipat gandakan, doanya dikabul. Berapa lipat gandakannya? Hanya Allah yang tahu. Wa ana azwi, itu milik aku, jadi akulah yang berhak membalasnya. Saking besarnya maksud itu. Tapi ada ulama yang berani memperkirakan minimalnya itu 1000 lipat gandanya. Ya apa itu? Jadi tasbihun fi Ramadan khairun min alfi tasbih fi masiwah. Membaca tasbih 1 kali di Ramadan lebih bagus daripada membaca tasbih 1000 kali di luar Ramadan. Itu lipat gandanya, paling kecil segitu katanya. Jadi ke bapak-bapak bersedekah di bulan Ramadan 1000 dilipat gandanya kan kali 1000, berarti berapa? 1 juta. Tuh. Kalau di luar Ramadan 1000 kali 10 berarti cuma 10.000 atau sampai 700.000. Tapi kalau di Ramadan ini Pak minimalnya tadi 1 juta. 1000 itu. Makanya Rasulullah itu di bulan Ramadan itu yang paling banyak ditekankan puasa, diperbaiki puasanya. Kemudian qiyamul lail, Rasulullah sampai bengkak kakinya saking apa? Saking banyaknya sholat. Kemudian baca Al-Quran, kemudian i'tikaf, kemudian sodakoh. Itu 5 yang paling ditekankan Rasulullah. Ya yang lain-lainnya termasuk thalabul ilmi, karena ini sedikit kata Rasulullah dalam satu hadis, man hadara fi majlisil ilmi, siapa yang hadir di majlis ilmu fi Ramadan, di bulan Ramadan, a'tallahu bikulli qadamin ibadata sanah. Setiap 100 telapak kaki dikali pahala ibadah 1 tahun.
Ini yang rumah yang situ tuh. Kira-kira berapa telapak kaki tuh rumah ini? Pasti 100 telapak kaki ada. Satu belum bolak-balik. Kalau 100 telapak kaki berarti 100 tahun ibadah. Lipat gandanya di 2 Ramadan enggak seperti itu. Cuma bikuli khotwatin, setiap satu langkah 1000 kebaikan, 1000 derajat, 1000 bukan dihapus, itu di luar Ramadan. Tapi di dalam Ramadan setiap telapak kaki, bukan langkah lagi. Satu langkah itu bisa ada 2 telapak kaki, 3 telapak kaki. Ibadah 1 tahun per telapak kakinya. Ya. Jadi sayang sekali bagi orang-orang yang nggak mau ngaji di bulan Ramadan. Jamaahnya itu kata Rasulullah dalam satu hadis, berjamaah di bulan Ramadan setiap 1 rakaat dikasih kotak di sorga yang penuh dengan kenikmatan. Ini tadi yang baru kan. Jadi dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami dari Ibnu Umar, yaitu somtus shaimi tasbihun, diamnya orang berpuasa merupakan tasbih, wa naumu ibadatun, tidurnya merupakan ibadah, du'au mustajabun, doanya dikabul, wa amaluhu mudha'afun, dan amalnya dilipat gandakan. Ini keistimewaan orang berpuasa. Jadi semua sikapnya jadi ibadah. Ya. Kelebihannya orang berpuasa oleh Allah dijadikan sikapnya semua jadi ibadah. Ya, apa? Diamnya jadi tasbih, tidurnya jadi pahala ibadah, taat kepada Allah, dan seterusnya itu. Lagi buka enak makan juga itu ibadah. Makanya Rasulullah apa? Menyuruh, menganjurkan kita takjil, segera berbuka walaupun kuat. Ya. Berbuka walaupun kuat. Jadi wa fi fuduri lahu farhatus syukri, jadi dikasih kebahagiaan bersyukur, ya ibadah namanya. Maka kata Rasulullah, lis-shaimi inda iftarihi da'watun mustajabah, rawahu Ibnu Majah wal Hakim wa Abu Dawud wal Baihaqi. Banyak yang melihatkan ini. Doa, artinya hadis ini sahih. Imam Ahmad bin Hambal, Imam Ibnu Majah, Imam Hakim, Imam Abu Dawud, Imam Al-Baihaqi, semua ulama-ulama yang ahli hadis, yang hadis-hadis sahih. Rasulullah berkata, lis-shaimi inda iftari, pada saat buka itu punya doa yang mustajabah. Maka pada saat berbuka banyak doa. Saking laparnya keburu-buru boro-boro doa. Allah langsung berdoa. Itu enggak doa ngikutin di masjid. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu. Itu bukan doa. Itu laporan. Silakan perhatikan yang pandai bahasa Arab. Ada enggak kata-kata permintaan di situ? Allahumma laka sumtu, ya Allah, kepadamu aku berpuasa. Minta bukan itu? Doa itu kan permohonan, minta dari bawah ke atas. Kalau amr, perintah dari atas ke bawah. Enggak ada. Wa alai bika amantu wa bika amantu, denganmu aku beriman, bukan permintaan, laporan, saya beriman kepadamu ya Allah. Wa ala rizqika aftartu, atas rizkimu aku berbuka. Doa atau bukan? Minta atau bukan? Ada yang tambahannya wa alaika atawakkaltu, bahkan banyak bermacam-macam. Terus zahabat zoma, haus sudahi, wabtatil uruk, keringat kan sekarang jadi basah karena dimasukin minum. Nggak ada permintaan. Apakah itu nggak boleh? Iya, justru disunahkan. Cuma harus doa saat setelah baca itu, kemudian ya Allah ampuni dosa saya.
Makan lagi satu suap, ya Allah minta sorga. Suap lagi minta jauhkan dari api neraka. Minta lagi banyaklah saya rezekinya. Minta lagi minta sehat. Terus setiap itu. Biar makannya juga jadi ibadah. Nggak buru-buru. Ini sering saya bahaskan ya. Itu doa yang baca itu bukan doa, itu namanya apa namanya? Ya laporan tuh kayak doa iftitah. Lapor, ya Allah, saya sudah puasa. Selesai. Dari pagi sampai sekarang nggak batal. Itu maksudnya. Terima kasih. Aku benar-benar percaya kepadamu ya Allah. Bahkan atas rezekimu saya bisa berbuka sekarang. Bukan minta. Makanya ditambah. Itu jangan dihilangin, jangan tinggalin tuh laporan tadi. Artinya terus kita setiap satu suap. Udah pakai bahasa sendiri kalau ya kalau yang bisa ya saya misalkan ngajarin tuh gitu langsung Allah asqala imanan kamilah. Terus ambil lagi wa yaqinan shadiqah wa ilman nafi'ah wa qalban khosyi'ah, apa saja sudah. Pokoknya semua setiap suap berdoa karena di mustajabah tadi ya. Lis-shaimi inda iftar da'wat mustajabah. Atau misalkan udah baca itu, misalkan boleh ya, boleh sebelum minum, boleh udah minum dulu. Indah iftar kan berarti udah ya. Minum, kemudian ada yang salah satu berdoa. Terus nanti baru makan. Terserah, yang penting harus doa. Itu laporan, ditambah baca Allahumma ya, misalkan nih, apalagi Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina wa nas'al ifata wal afiyata fin. Cuma Rasulullah sering paling banyak menyampaikan ataupun wasiat kepada Siti Aisyah, perbanyak doa di bulan Ramadan itu Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Kalau banyakan, kalau sendiri fa'fu anni. Itu yang paling disuruh perbanyak. Makanya kalau menunggu buka itu Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim ya azim ya azim ya ighfir lana dzambal azim fa innahu la yaghfiru dzambal azim ilal azim. Itu doa itu baru ya isinya. Nah, ini jadi kembali ini kelebihan. Kemudian juga di waktu puasa itu harus perbanyak sahur nih. Ya, sahur juga itu penting. Ya. Jangan bilang saya kuat tanpa sahur. Rasulullah perintah tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Sahurlah kalian karena di dalam sahur ada barokah. Dibahas oleh orang-orang dokter dari Prancis itu di kitab Tontowi, itu barokahnya itu luar biasa. Saya nggak akan menjelaskan, itu bukan ahli saya. Tapi yang jelas di dalam sahur itu pasti orang bangun. Ada nggak yang sahur nggak bangun? Ya orang sahur pasti bangun lah. Bangun itu bangunnya orang yang mau berpuasa besok pagi. Tempat tidur yang kita tinggalkan, dia berdoa Allahumma atihi furusan marfu'ah, ya Allah tolong berikan dia permadani yang sangat empuk-empuk, yang sangat baik-baik, yang sangat mewah-mewah nanti di sorga. Emangnya tempat tidur bisa ngomong bagi Allah mudah? Orang Ka'bah aja nanti dihidupkan oleh Allah, minta syafaat orang-orang yang keliling ke saya masuk sorga. Nanti Al-Quran nanti ada hadisnya. Al-Quran saja itu dijadikan oleh Allah makhluk. Puasa Al-Quran akan minta syafaat pada Allah untuk bisa memasukkan orang-orang yang puasa dan baca Quran masuk surga langsung. Begitulah pula itu diberikan Allah. Begitu kita namanya orang bangun itu pengen ke kolam pakai sandal dalam biasanya ya. Kalau yang di dalam, kalau yang di luar dulu kan pada keluar
pakai sandal. Sandalnya berkata, ya Allah, Allah ma'ati. Ya Allah berikan dia. Allah masabit qadamaihi, ya Allah tetapkan kedua telapak kakinya ala siratul mustaqim, biar dia bisa tidak tergelincir, tidak jatuh pada waktu semua. Begitu kita ambil cibuk mau ini, cibuknya berdoa, ya Allah berikan dia cibuk-cibuk atau gelas-gelas di sorga nanti. Begitu buat berwudu, airnya ya Allah tolong dia nanti diberikan telaga Nabi, ya Allah. Begitu kita sholat sebelum sahur, maka tempat yang di kita sholati, bumi, rumahnya, semua itu kayak begini semuanya tuh mendoakan, mudah-mudahan ya Allah berikan dia istana, bangunkan istana di sorga ya Allah. Itu arti barokah. Kalau saya jelas digambarkan itu barokah Nabi. Ini saya nggak membahas tentang apa namanya kedokteran, kesehatan. Itu baru saya dari barokah dari sisi pahala. Belum lagi pada saat kita sahur makan, begitu kita makan, para malaikat semua memintakan ampunan sampai selesai makan. Jadi enak kita lagi makan dapat istighfar. Coba ada orang bilang saya kuat tanpa sahur, gak mau sahur, saya baca istighfar saja. Yang istighfar yang makan misalkan setengah jam, katanya yang cepat 1/4 jam, 20 menit. Kira-kira yang baca istighfar dapat berapa 20 menit itu? Paling juga 500. Tapi yang sahur, malaikat jumlahnya nggak ada yang bisa tahu ngitung. Manusia satu saja bandingnya malaikatnya itu. Jadi kalau ada manusia satu, jin 10, binatang unggas 100, binatang darat 1000, binatang laut 10.000, malaikat yang di bumi 100.000 per manusia satu. Satu bandingannya. Satu orang, malaikat di bumi ada 100.000. Tadi boro-boro 20 bisa 100.000 istighfar. Tapi yang makan, yang sahur dapat. Itu baru per satu. Nanti apa tuh namanya 100.000. Kalau di langit pertama 1 juta, di langit kedua 10 juta, ketiga 100 juta, keempat 1 M, kelima 10 M, keenam 100 M, ketujuh 1 triliun. Naik lagi sidratul muntahanya kali 10 lagi, berarti 10 triliun. Mustawanya aras dulu 10 triliun. Dari aras 10 triliun, muntaha, sidratul muntaha 100 triliun, mustawanya berapa itu? 1 triliun apa namanya? Apa? 1 triliun apa itu, Pak? Saya belum tahu. Hah? Miliun. Itu saking susah. Artinya itu kalau manusia, sementara manusia di dunia itu berapa? Jadi nggak ada yang bisa ngitung itu malaikat. Semua mintakan ampunan. Allahumma gfirlahu warhamu bagi yang lagi puasa. Makanya kalau Habib Rizik orangnya keras. Jadi orang yang bangga, tidak kuat, tidak sahur, goblok gitu langsung. Goblok, nggak ngerti agama katanya gitu. Rasulullah perintah sahur ya ini karena didoakan oleh malaikat. Barokah itu fa inna fi sahur barokah itu artinya begitu kalau dijabarkan luaskan dari pahala, belum dari apa namanya kesehatan, bisa membantu kita ibadah sok puasanya kuat, bisa terus gara-gara nggak sahur nggak kerja, tapi dengan sahur tetap kerja, tetap apa saja yang biasa dilakukan kan gitu. Nah ini kembali. Kemudian di waqta shaim, orang yang berpuasa diberi kelebihan lagi apa? Oleh Allah diberikan kelebihan sedekahnya apa? Mendapatkan pahala yang luar biasa berlipat gandanya. Rasulullah bersabda, "Man fattara shaiman fi Ramadan min kasbin halalin salat alaihi malakah layali Ramadan kullah."
Siapa yang memberikan makan, memberikan buka kepada orang yang berpuasa di bulan Ramadan, takjil ya bahasanya. Baik dari usaha yang halal, maka para malaikat dari malam mulai ngasih sampai selesai Ramadan, semuanya malaikat terus memintakan ampunan untuk yang memberikan buka tadi. Ditambah wasafau Jibril Lailatul Qadar, akan diajak salaman oleh malaikat di malam Lailatul Qadar. Ya kalau yang namanya diajak salaman pasti bangun, artinya pasti mendapatkan Lailatul Qadar kalau memberikan buka kepada orang yang berpuasa. Ditambah lagi ajros soim, dikasih pahala orang yang berpuasa. Kalau kasih bukanya 100 orang berarti sudah 100 hari puasa. Ini dalam satu hadis yaitu apa? An-nasoim idza ukila, kalau tadi itu hadis dari Ashabus Sunan yaitu Imam Abu Dawud, Imam Turmudi, Imam Nasai, Ibnu Majah, ditambah Ibnu Hibban dan Abu Ya'la. Jadi artinya hadis benar-benar hadis yang sahih. Bukan hanya Sahih Bukhari aja yang sahih itu. Sunan juga, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan An-Nasai, Sunan Ibnu Majah, itu termasuk hadis-hadis sahih. Kutubus Sittah itu kan itu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasai, Sunan Ibnu Majah. Ini 6 ini sudah diakui oleh ulama-ulama hadis adalah hadis-hadis yang dipercaya keabsahannya, kesohihannya. Analis an-nasaim idza ukla indahu lam tazal tusalli alaihi malaikata yufraghu min ta'ami. Jadi orang yang berpuasa kemudian memberi makan pada orang lain, maka terus para malaikat tidak henti-henti memintakan ampunan untuk orang yang memberikan buka tersebut sampai selesai bukanya. Ini kelebihannya orang-orang yang berpuasa. Ini belum masuk tentang menerangkan tentang hukum dan ininya puasa, baru tentang fadilah yang supaya, dan ini semuanya hadis-hadis sahih. Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang lain yang mungkin nanti suatu ini lagi ya. Mudah-mudahan ya ini dengan apa yang barusan saya sampaikan, hadis-hadis tersebut bisa mendorong kita semangat lagi untuk berpuasa. Bukan hanya berpuasa, untuk sholat malam, untuk baca Al-Quran, untuk yaitu bersedekah lebih banyak lagi di bulan-bulan ini, dan terakhir yaitu iktikaf. Jadi setiap masuk tadi sebelum subuh, nawaitul i'tikafa imanan wa sunnatal ta'ala. Itu sudah apa? Sudah dapat pahala i'tikaf nanti sampai selesai. Kalau 1 jam itu i'tikaf itu apa sih pahalanya? Kalau kita diniati, kalau nggak niat nggak dapat. Ya. Niat tadi, jadi maka setiap masuk masjid niat. Nawaitul atau bahasa sendiri, saya niat i'tikaf di masjid ini. Udah, karena Allah Ta'ala. Apa pahalanya? Pahalanya dikasih sholat. Jadi kalau tadi dari mulai masuk sini 1 jam, 2 jam, berarti kalau sholat dapat berapa? Saya kalau ngimamin traweh 23 cuma 1 jam ya. 1 jam, berarti kalau 23 1 jam, kalau 2 jam, ini tadi ada 2 jam itu. Udah berapa? 40 rakaat. Dikasih pahala 40 rakaat. Kalau 2 jam itu. 46. Terus ditambah para malaikat tidak pada berhenti baca, mintakan ampunan. Jadi kalau kita dimintakan ampunan oleh para malaikat, udah pasti diterima oleh Allah. Kalau kita yang baca istighfar belum tentu. Astagfirullahaladzim, pikirannya kemana-mana, ya bagaimana Allah mau menerimanya. Tapi kalau malaikat udah pasti, jangan meragukan permintaannya malaikat. Jangan sekali-kali meragukan permintaannya malaikat. Karena malaikat adalah merupakan makhluk Allah yang sangat dipercaya.
oleh Allah. Artinya sangat diberikan apa yang diinginkan. Karena malaikatnya setiap diperintahkan pasti melaksanakan, tidak pernah menunda. Sementara kalau kita yang baca istighfar belum tentu, nggak ada jaminan diterima. Karena setiap orang beda-beda, ya. Pikirannya lagi macem-macem, mulutnya astagfirullah, hatinya ke tempat lain. Tapi kalau malaikat udah pasti, maka dengan iktikaf, niat iktikaf sudah dapat ampunan dari Allah, dapat pahala sholat. Tuh. Jadi setiap nih nanti, kecuali artinya tidak harus 10 hari itu nanti. Setiap kita masuk iktikaf dapat pahala, diniati. Syaratnya iktikaf itu ya di masjid atau di tempat yang dilakukan untuk berjamaah. Walaupun kecil misalkan dia rutin setiap hari untuk jamaah zuhur, asar, maghrib, isya, itu boleh iktikaf di situ. Tidak harus masjid jamek kayak begini, masjid yang untuk melakukan sholat Jumat. Ya. Walaupun tidak dilakukan untuk sholat Jumat, asal rutin biasa dilakukan jamaah, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, maktubah namanya, itu boleh, sudah boleh iktikaf dan pahalanya sama. Nah ini jadi kembali tadi puasa, baca Quran, sholat malam, yang sekarang kadang-kadang pada keliru lagi, yang biasa rutin sholat malam tahajud, begitu sudah sholat taraweh dianggapnya udah malamnya, langsung sahur, langsung ini lagi. Padahal itu sholat malam yang tadi jangan ditinggalkan, ditambah dengan taraweh. Rasulullah itu di bulan Ramadan tuh yajtahidu, bersungguh-sungguh, apalagi kalau udah pada yang akhir. Malah itu fi ghairi, Rasulullah itu lebih dibanding ibadah yang lain-lainnya. Jadi jangan diganti, harusnya ditambah sholatnya, bukan diganti. Yang biasanya tahajud nggak tahajud lagi karena udah sholat taraweh. Seharusnya tetap tahajudnya tetap dilaksanakan, ditambah sholat taraweh. Itu bulan Ramadan, bulan yang sangat istimewa. Karena waktu mudah-mudahan belum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya nuru, ya haqqu, ya bina aksuna min nurika. Wa alimna min ilmika wa afimna anka wa asmina minka wa akimna bisyudika wa arina tariqa ilaika wa hawinha alina fadlika wa albisna libasat takminka innaka ala kulli syai'in qadir. Ya sami'u, ya alimu, ya halimu, ya alimu, ya adim, ya Allah, isma du'ana bi khasa'isi ridfika. Amin, 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 amin. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa ardina wardu anna. Allahumma yassir lana ma ta'assara 'alaina min umurina umuri dunya wa umur akhirah ma rahati wa tumani qulubina wa abdanina wa salamati wal afiyati fi dinina wa dunyana wa kullana sahiban fi safarina hadha wa dunu khalifatan fi ahlina wa malina. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina masyaikhina muallimina jamil muslimin wal muslimat al ahya'i wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min ar-rasyada. Allahumma shalli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala ali wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, anta syafi wa antal muafi la shifai la shifaan la yughadiru saqaman wala alaman. Ya kafi, ya wafi, ya syafi, ishfi amradana al-hadirin fi hadzal masjid wa amradal muslimin wal muslimat amah bihaqqi sayyidina Muhammadin wa bihaqqi ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.